Kakak kita lanjut dulu Spirit Sword Sovereign-nya. Subrek dan like ya kakak. Langsung saja kita gaskan. Saudara Yun. Terima kasih selama ini, Anda benar-benar baik untuk siang-siang. Di kamar Jinfeng Restaurant yang elegan, Sui Liuxiang tersenyum manis dan terus berterima kasih kepada Chu Xingyun. Menghadapi terima kasih dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun akhirnya lega. Meskipun rasanya seperti, suasana hati Sui Liuxiang tampaknya sedikit salah, dan nadanya sedikit tumpul, dan orang-orang menjadi jauh lebih sopan. Tetapi bagaimanapun juga, Sui Liuxiang tidak bermaksud mengasingkan dan menenangkan diri. Chu Xingyun tidak banyak meminta, selama dia bisa tetap di sisinya dan mengawasinya bahagia setiap hari, hanya bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. Serangkaian hidangan lezat dikirimkan, dan semua orang sangat senang. Restoran Jinfeng adalah restoran yang sepenuhnya milik Chu Xingyun. Di bawah manajemen dan operasi Bai Bing, sekarang berkembang sangat cepat. Saat ini, sudah ada 10 restoran Jinfeng di seluruh kota Jiuxiao. Selanjutnya, restoran Jinfeng akan sepenuhnya diluncurkan. Menurut rencana Bai Bing, dalam waktu 10 tahun, restoran Jinfeng akan dibuka di semua kota besar dan menengah manusia, berjumlah 10.000. Sibuk dengan latihan, setelah makan, Sui Liuxiang membawa saudari Ding Dang untuk bangun dan pergi. Setelah tersenyum selamat tinggal pada Chu Xingyun, Sui Liuxiang naik kereta, dan ditemani oleh suster Ding Dang pergi jauh-jauh. Segera setelah dia memasuki kereta, senyum dari air Yingying mengalir beberapa saat yang lalu, dan senyum itu tiba-tiba disingkirkan, sepasang mata yang tersenyum berubah menjadi dingin dan sangat dingin, tanpa sedikit fluktuasi emosi. Setelah merenung sebentar, Sui Liuxiang berkata pergilah langsung ke departemen militer. Sekolah militer harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari malam yang panjang. Dengan perintah Sui Liuxiang, kereta perlahan-lahan mulai dan bergegas ke arah militer. Menyaksikan kereta pergi, senyum Chu Xingyun di wajahnya tidak berkurang. Meskipun dia semakin sedikit dan semakin terpisah, dia bisa mengerti Sui Liuxiang. Dia adalah seorang gadis dengan pengejaran dan mimpi. Tidak peduli apa yang dia inginkan, dia akan mendukungnya selama yang dia inginkan, selama dia. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menoleh untuk melihat sekeliling. Ye Ling, Bai Bing, Yu Zai, Bu Fan, Jun Wuyu, Huanong Yue, Gu Men, semua berdiri dengan hormat. Meskipun Chu Xingyun jarang melihat mereka untuk menghindari mempengaruhi status Kapten Sui Liuxiang, perasaan bersama mereka tidak berkurang. Ye Ling tidak pergi untuk mengatakan bahwa dia telah diam-diam jatuh cinta dengan fakta-faktanya, dan tidak pernah mencoba menyembunyikannya, tapi Chu Xingyun tidak bisa benar-benar menanggapi perasaan ini. Bai Bing tidak perlu banyak bicara, dia terlalu pintar untuk menjadi begitu pintar sehingga Chu Xingyun tidak perlu khawatir sama sekali. Selain itu, meskipun Bai Bing tidak naksir Chu Xingyun, pada kenyataannya, Chu Xingyun adalah satu-satunya pria yang bisa dilihatnya. Jika orang itu adalah Chu Xingyun, Bai Bing tidak keberatan dengan apa yang terjadi padanya. Jika dia hanya ingin bahagia dalam pengertian, dia tidak akan keberatan apapun yang terjadi dengan Chu Xingyun, tetapi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengejar apapun, tidak peduli apa. Lalu ada Jun Wuyu dan Huanong Yue. Pasangan kecil itu tidak mengatakan apa-apa kepada Chu Xingyun. Tanpa Chu Xingyun, tidak akan ada kebahagiaan dan kegembiraan bagi mereka hari ini. Selain itu, mereka terlalu optimis tentang Chu Xingyun, dan keterampilan mereka saat ini dikembangkan oleh Chu Xingyun. Yang paling penting adalah bahwa begitu bantuan dan kepercayaan Chu Xingyun diperoleh, itu pasti bisa berjalan lancar. Belum lagi yang lain, hanya berbicara tentang Guman, aslinya dia hanya seorang master biasa. Namun, di bawah kultivasi Chu Xingyun yang giat, dalam 2 tahun, Guman terlahir kembali, tidak hanya menjadi Master Nirvana pertama dalam sejarah, tetapi juga menerobos ke alam Kaisar Wu. Yang membuat Jun Wuyu dan Huanong Yu paling iri adalah bahwa Chu Xingyun tidak hanya memberi Guman tentara kekaisaran dengan sia-sia, ia bahkan memberikan seluruh rangkaian penguasaan tingkat kaisar di luar bentuk penyempurnaan hebat kepada Gu. Cukup. Mungkin sebagian besar orang tidak mengerti betapa dilebih-lebihkannya ini, bahkan Chu Xingyun setara dengan buatan manusia, dan menciptakan master tingkat kaisar. Sekarang, hanya waktu bagi orang-orang kuno untuk menjadi miskin. Pada akhirnya, Yu Zai dan Bu Fan, kedua orang ini, bukan pertanyaan apakah mereka akan mengkhianati, tetapi pertanyaan apakah mereka akan diusir.
Meskipun Yu Zai sangat kuat di ranah yin dan yang, kinerja Bu Fan di militer juga sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan orang lain di tim Liu Yun, itu benar-benar tidak ada artinya. Mengikuti Chu Xingyun, ada daging untuk dimakan. Ini adalah pandangan umum semua orang di tim Liu Yun. Jika jauh, itu terlalu banyak, terlalu banyak. Dalam beberapa hari terakhir, berapa banyak harta yang diberikan Chu Xingyun kepada Sui Liuxiang secara terus-menerus. Pertama-tama, Anda dapat pergi ke Kaisar Zun Arsenal, memilih seorang prajurit kaisar, kemudian menembak Raja Serigala, menembak judul Sirius, pangkat marsal, jabatan militer dari kepala sekolah militer. Serangkaian hadiah ini, apapun yang terjadi, adalah yang tertinggi. Meskipun Bu Fan telah bercampur dengan baik dalam 2 tahun terakhir, dia tidak akan menjadi marsal bahkan jika dia diberikan 1000 tahun lagi. Pasukan yang dia perintahkan sama sekali tidak ada bandingannya dengan serigala tembak tentara. Adapun gelar itu bahkan tidak berani bermimpi. Bu Fan sangat jelas, selama Chu Xingyun berpikir, dia sepenuhnya mampu menciptakan jenderal dalam waktu singkat. Tidak ada yang bodoh, Chu Xingyun patut diikuti, dengan dia Anda tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan dan pengkhianatan. Bu Fan dan Yu Zai, meskipun mereka memiliki potensi besar, masih saja pemula di ranah yin dan yang, tidak ada yang benar-benar menempatkan mereka di mata mereka. Akhirnya, itu juga yang paling penting dan paling kohesif. Sebagai kepala divisi militer, Bai Bing telah menyatukan hati semua orang. Dalam kalimat paling sederhana dari Bai Bing, Anda bisa mengkhianati dan pergi, tetapi sebelum Anda mengkhianati dan pergi, yang terbaik adalah berpikir jernih. Ikuti orang lain, selama Anda terus bekerja keras, cepat atau lambat Anda akan melihat bahwa orang lain menjadi lebih baik, dan bahkan menjadi kaisar. Dan dengan Chu Xingyun, selama mereka terus bekerja keras, mereka pasti akan melihat diri mereka menjadi lebih baik, dan bahkan menjadi kaisar. Meskipun Bai Bing tidak menjelaskannya, contoh-contoh yang sudah jadi ada di sana. Bandingkan 2 kapten yang Anda alami, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang. Apa yang bisa diberikan oleh Sui Liuxiang tidak bisa memberikan apa-apa. Ikuti dia, mereka benar-benar hanya bisa melihat dia menjadi lebih baik sampai dia menjadi Kaisar Zun. Di sisi lain, di masa lalu dengan Chu Xingyun, Gu Men, Bai Bing, yang telah menerima kepercayaan absolut Chu Xingyun, mereka semakin baik setiap hari, dan sangat mungkin untuk menjadi seorang kaisar. Dalam kata-kata Bai Bing, ada satu set seluruh sumber daya, yang dapat dibagi menjadi 7 jenis emas, kayu, air, api, tanah, yin, dan yang, hanya satu orang dapat dibagi menjadi 1. Jika seseorang pergi, tidak ada yang akan berhenti, jika ada yang ingin pengkhianatan, itu bisa kapan saja. Namun, tetap kalimat itu, sebelum pergi dan pengkhianatan, yang terbaik adalah memahami apa yang Anda hilang, apa itu, dan apakah itu layak. Di bawah kombinasi pencerahan, godaan dan peringatan Bai Bing, kelompok kecil yang dipimpin oleh Chu Xingyun itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pengecualian Bai Bing dan Gu Men, yang telah memenangkan kepercayaan mutlak Chu Xingyun, semua orang termasuk Ye Ling berhati-hati, karena takut yang buruk, dia akan dikeluarkan dari Kaisar Zun Express ini. 10.000 mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika Anda ingin memegang paha Anda, tidak ada paha lebih tebal dari Chu Xingyun di alam semesta ini. Chu Xingyun, Bai Bing, Gu Men, ketiga orang ini, tetapi semua memiliki kemungkinan menjadi kaisar. Angin suram menyapu pasir kuning dan melaju melintasi padang pasir. Di pasir kuning, Chu Xingyun berjalan dengan susah payah. Setelah melihat Sui Liuxiang, Chu Xingyun menjadi tidak peduli dan mulai berlatih seni bela diri yang seharusnya dilakukan sejak lama. Sampai hari ini, Chu Xingyun masih tidak berani menggunakan energi sedikit pun. Satu orang secara tidak sengaja mengilhami ratusan juta angin emas di Zhongdan, dan ia akan terkoyak oleh energi keras hanya dalam beberapa saat. Di alam Xinjian, Chu Xingyun tidak lagi menjadi masalah penyempurnaan, tetapi seperti balon yang bertiup hingga batasnya. Sebuah stimulus akan meledak dalam sekejap. Meskipun tubuh manusia dapat menyerap angin emas tanpa batas, pada kenyataannya, jumlah angin emas yang dapat ditampung dalam tubuh di berbagai wilayah Kendo juga terbatas. Alasan mengapa tubuh manusia dapat menyerap angin emas tanpa batas adalah sebenarnya karena tidak ada yang bisa mendapatkan begitu banyak angin emas. Setelah alam pedang jantung selesai, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah secara alami memasuki alam kedua dari 9 alam Kendo Yijian.
Jika Anda ingin memasuki alam pedang Italia, Anda harus memahami konsepsi artistik angin. Oleh karena itu, Chu Xingyun harus menemukan tempat dengan banyak angin dan angin kencang untuk mengalami konsepsi artistik angin. Ada 3.000 jenis konsepsi artistik angin, yaitu angin gunung, angin laut, angin hutan, angin langit. Setelah pertimbangan berulang kali, di bawah saran Li Chunfeng, Chu Xingyun memilih badai gurun angin yang paling kuat dan paling menakutkan. Badai gurun adalah badai super di padang pasir, yang dapat memindahkan gunung dan laut dan menghancurkan segalanya. Di bawah badai gurun yang parah, bukit pasir besar akan bergerak ratusan mil dalam semalam, dimanapun mereka lewat, semua benda akan rusak, dan bahkan gedung-gedung tinggi akan hancur seketika, bahkan terkubur di bawah bukit pasir. Pasir kuning tersapu badai, dan bahkan baja bisa cepat aus dan berubah menjadi debu. Namun, saya benar-benar ingin menghadapi badai gurun, terutama badai gurun super, yang tidak begitu mudah. Badai gurun tidak mengikis setiap hari. Untungnya, pengetahuan Li Chunfeng tidak dibanggakan, dan menurut catatan manusia selama ribuan tahun, beberapa hukum telah diringkas. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan tahun, telah dipikirkan badai gurun mana yang cenderung terjadi pada tahun dan lokasi mana. Memegang unta tinggi, Chu Xingyun berjalan keras di padang pasir. Di padang pasir, medannya sangat rumit, dan bukit pasir terhubung ujung ke ujung, dan Anda tidak bisa melihat kepala secara sekilas. Berjalan di padang pasir sangat sulit, terutama ketika mendaki bukit, melangkah satu langkah, dan kembali setengah langkah, jelas berjalan maju dalam langkah besar, tetapi sebenarnya bergerak maju dalam langkah kecil. Tidak mudah untuk naik gunung, tetapi lebih sulit lagi untuk turun gunung, lereng pasir yang curam. Jika Anda tersandung, itu akan jatuh ke bawah sepanjang jalan. Jika energi tersedia, maka semuanya bukan masalah besar, tetapi masalahnya adalah bahwa Chu Xingyun tidak dapat menggunakan energi sama sekali sekarang. Jika tidak, jika seseorang tidak berhati-hati, angin emas di Zhongdantian akan meledak. Di gurun, matahari di siang hari, suhu permukaan gurun bisa mencapai lebih dari 60 derajat. Pada malam hari, suhu akan turun dengan cepat, dan di tengah malam suhu akan membeku. Untungnya, Chu Xingyun memiliki ruang reinkarnasi. Ketika beristirahat di malam hari, tidak perlu tinggal di gurun. Ia dapat sepenuhnya bersembunyi di ruang reinkarnasi dan menyelamatkan semua masalah. Adapun air dan makanan, itu bahkan menjadi masalah kecil. Dengan Zhu Yeqing, Chu Xingyun masih membutuhkan air dan makanan. Meskipun badai gurun sulit ditemui, angin gurun dapat dirasakan kapan saja, di mana saja. Meskipun angin gurun dan badai gurun bukanlah hal yang sama, pada kenyataannya, badai gurun hanyalah tingkat tertinggi angin gurun, hanya dengan kekuatan dan skala yang berbeda. Keberuntungan Chu Xingyun lebih baik dan lebih buruk. Begitu saya memasuki gurun, ada badai di padang pasir, meskipun itu bukan badai gurun yang nyata, itu tidak kecil, dan telah bertiup. Angin kencang menyapu kerikil, dan seluruh dunia redup, dan tidak ada jarak untuk melihat sama sekali. Badai menyapu di bawah angin, dan kerikil menghantam wajah dengan rasa sakit, dan mata hanya bisa menyipit, kalau tidak kerikil pasti akan meledak ke mata. Memegang unta, Chu Xingyun berjuang karena ketidakmampuannya untuk menggunakan energi, dan dia memiliki kekuatan di udara, tetapi di gurun ini, tidak peduli seberapa besar kekuatannya, itu sia-sia. Untungnya, Chu Xingyun datang untuk memahami suasana angin, jadi tidak penting untuk berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Biksu pertapa pada umumnya, Chu Xingyun berjalan sangat susah payah, tetapi tidak perlu merasakan badai gurun. Waktu berlalu hari demi hari, hidup di padang pasir untuk waktu yang lama. Chu Xingyun juga secara bertahap terbiasa dengan badai di padang pasir. Di bawah simpati surga dan manusia, Chu Xingyun sangat terkejut menemukan bahwa ratusan juta angin keemasan di lapangan Zhongdan benar-benar terkondensasi menjadi sarang berputar-putar. Semua angin keemasan di sekitar sarang berputar perlahan-lahan berputar. Tentu saja, sarang berputar-putar ini belum sepenuhnya terbentuk, hanya samar-samar, membentuk sarang berputar-putar sangat lambat. Seperti daun-daun yang berserakan di atas air, meskipun angin keemasan perlahan-lahan berputar di sekitar suatu titik, tetapi arahnya sendiri belum diluruskan, dan itu berantakan. Setelah berjalan selama sebulan penuh, di bawah kepemimpinan kapal gurun, yaitu, unta, Chu Xingyun telah memasuki gurun dalam, tapi menghadapi lautan pasir yang tak ada habisnya, Chu Xingyun sebenarnya tidak tahu kemana saja saya sekarang.
Alasan mengapa unta ini harus diambil adalah karena unta ini adalah panduan dari Chu Xingyun. Tanpa unta yang disebut perahu gurun, Chu Xingyun tidak dapat menemukan tujuannya di lautan pasir yang luas. Bepergian jauh-jauh, 1 bulan kemudian, Chu Xingyun tiba di oasis gurun. Melihat sekeliling, di dalam oasis, selain semak-semak yang lebat, kaktus dengan berbagai ukuran berdiri. Yang lebih tinggi sekitar 20 meter, sementara yang lebih pendek kurang dari lutut Chu Xingyun. Tidak ada penduduk yang tinggal di oasis gurun, orang yang lewat hanya akan mengisi air segar di sumber air di pusat oasis. Menghadapi berbagai macam kaktus, Chu Xingyun sangat senang, tanpa sepatah kata pun, dia mulai berkumpul dengan panik. Kaktus, bola peri, duri peri, kolom peri. Berbagai tanaman berbentuk aneh telah digali oleh Chu Xingyun, dan mereka termasuk dalam ruang reinkarnasi. Setelah 3 hari 3 malam sibuk bekerja, dan setelah mengisi beberapa ton setiap kaktus, Chu Xingyun mengubur manik-manik yang ditemukan dan menguburnya di bawah tanah oasis. Selanjutnya, Chu Xingyun merekrut Taixu untuk memakan roh piton dan bergegas kembali ke dunia jurang. Memasuki dunia jurang, Chu Xingyun memanggil Kaisar Jurang untuk pertama kalinya. Melihat bahwa Chu Xingyun telah membawa begitu banyak tanaman aneh, Kaisar Abis tidak bisa tidak senang, dan masing-masing mengambil beberapa dan mencicipi dengan senang hati. Di mata yang Chu Xingyun menantikan, Kaisar Abisinili menggelengkan kepalanya setelah mencicipi semua kaktus. Jelas, meskipun kaktus ini memiliki bentuk yang aneh, mereka tidak mengandung zat dan unsur yang sangat berguna di dalam kaktus dan tidak berguna untuk keluarga kumbang jurang. Melihat kaktus pegunungan, mata Chu Xingyun berbalik dan dia punya ide berani. Jika ide ini bisa diwujudkan, itu akan terlalu gila, kekuatan pasukan Abisal akan meningkat beberapa kali, bahkan lebih dari 10 kali puluhan kali. Di bawah kepemimpinan Kaisar Abis, Chu Xingyun mencapai lautan kematian di bawah tanah dan menanam semua kaktus di ruang reinkarnasi. Lautan kematian bawah tanah ini adalah pasir berwarna hijau tua dan sangat beracun yang ditumpuk oleh Styx. Setelah ratusan juta tahun terakumulasi, lautan pasir mati ini sangat luas, dan yang paling penting, kedalamannya bisa disebut tanpa dasar. Meskipun tidak yakin apakah kaktus ini dapat bertahan, tetapi begitu mereka berhasil, itu akan menjadi gila. Jika kaktus dapat menyerap racun dari pasir, maka kaktus dapat dicerna dan diserap oleh kumbang abisal, sehingga jurang akan menjadi makhluk yang sangat beracun. Mendengar gagasan berani Chu Xingyun, Kaisar Abis menari dengan gembira dengan tangannya dan menari, bertepuk tangan. Ada banyak racun di dalam jurang, misalnya, kalajengking adalah salah satunya, di bawah jarum ekor berbisa orang itu tak terkalahkan. Kalajengking bumi juga merupakan anggota jurang maut, seperti kumbang jurang maut, mereka hidup di tingkat tertinggi di dunia bawah tanah dan merupakan salah satu ras terkuat. Bumi kalajengking seperti sudut gelap, jarang mengambil inisiatif untuk berperang, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Jika keluarga kumbang jurang dapat juga menjadi makhluk yang sangat beracun, itu akan gila, terutama keracunan pasir, pasti melihat darah untuk menutup tenggorokan. Meskipun mungkin tidak berhasil, selama Anda memiliki arahan ini dan terus bekerja keras untuk itu, suatu hari itu bisa tercapai. Ratusan kaktus, yang terbagi dalam 300 keping, ditanam di lautan pasir mati, tergantung keberuntungan jika ada beberapa jenis yang bisa bertahan. Mungkin tidak ada dari mereka yang akan selamat, mungkin mereka semua akan selamat, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Setelah menanam kaktus, Chu Xingyun tidak segera pergi, tetapi mengobrol dengan Kaisar Abis. Saat ini, 80% tanah di Pulau Tiangong telah diangkut ke dunia bawah tanah. Pada saat ini, di dunia bawah tanah kecil, tanah Pulau Tiangong telah tertutup, dikelilingi oleh sungai bawah tanah, semua bambu panah sudah subur, dan pertumbuhannya sangat mewah. Chu Xingyun tidak ingin menempatkan semua tanah ke dunia bawah tanah kecil. Pulau Tiangong bisa meninggalkan sedikit, tetapi tidak sama sekali. Jika tidak, Pulau Tiangong akan sepenuhnya dihapuskan. Menghadapi proposal Chu Xingyun, Kaisar Abis dengan cepat setuju. Alasan mengapa dia berjanji begitu banyak adalah karena panah bambu di dunia kecil bawah tanah sudah cukup baginya untuk memperluas pasukannya selama ribuan tahun. Meskipun semakin banyak harta seperti bambu panah, semakin baik, tetapi Chu Xingyun mengatakan itu masuk akal.
Dalam kata-kata Chu Xingyun, Anda tidak bisa meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang, jika terjadi kecelakaan di dunia kecil bawah tanah, dan semua panah dan bambu mati, apa yang dimakan tentara jurang? Apakah Anda melihat tentara jurang kelaparan mati? Karena tidak perlu lagi mengangkut tanah ke dunia bawah tanah, ribuan lubang harus ditutup, dan tanah yang tersisa harus tersebar secara merata di tanah pulau. Untungnya, cacing abisal sangat kuat, dan dengan upaya bersama jutaan kumbang abisal, semuanya berjalan cepat. Kecuali gua utama di perbukitan, semua gua lainnya dipenuhi. Meskipun bagian bawah tanah dari terowongan masih ada, gua itu telah terisi di atas permukaan. Ribuan gua didistribusikan secara merata di berbagai lokasi di pulau itu, jadi ketika mengambil tanah itu juga sangat seragam. Karena itu, sekarang jauh lebih mudah untuk menyebarkan tanah yang tersisa secara merata. Dengan 1000 gua sebagai pusatnya, cukup dorong tanah. 1 juta kumbang jurang, seperti 1 juta bulldozer, mendorong tanah untuk menyebarkannya secara merata di tanah. Akibatnya, permukaan tanah seluruh Pulau Tiangong telah turun lebih dari 1 meter. Di atas permukaan pulau berbatu, sekarang hanya ada lapisan tanah tipis kurang dari 20 cm. Namun, meskipun lapisan tanahnya sangat tipis, masih cukup untuk menanam bambu panah. Ketika Chu Xingyun lagi di padang pasir, membenamkan dirinya di dalamnya selama lebih dari sebulan, dan bergegas kembali ke Pulau Tiangong untuk diperbaiki, tampilan lama pada dasarnya telah dipulihkan di sini. Berdiri tinggi, menghadap ke pulau. Dari pandangan sekilas, bambu panah di pulau itu tumbuh lagi, dan rumput hijau yang lembut menyebar secara acak di antara hutan bambu. Bambu panah hijau menutupi seluruh pulau, tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, meskipun di permukaan, tidak ada perbedaan dari masa lalu, tetapi pada kenyataannya, perbedaan itu masih ada, dan itu sangat besar. Karena hanya ada lapisan tanah yang tipis, hanya beberapa sentimeter, laju pertumbuhan bambu panah sangat berkurang. Di masa lalu, tanah di pulau itu lebih dari 1 meter, yang benar-benar dapat mengakomodasi seluruh sistem akar bambu panah, sehingga selama ada cukup hujan, itu bisa tumbuh gila. Tapi sekarang, tanahnya hanya beberapa sentimeter, dan tidak bisa menyediakan cukup nutrisi. Untuk saat ini, masalahnya tidak besar, tetapi sekarang waktunya singkat, dan banyak masalah belum terungkap. Mungkin, panah bambu ini akan berkembang seperti sebelumnya. Mungkin, hanya dalam semalam, semua Jianzhou akan mati. Apapun yang mungkin, tidak ada yang bisa menarik kesimpulan. Tentu saja, Chu Xingyun berharap itu dapat dikembalikan ke keadaan semula. Bagaimanapun, ini adalah dunia Qiankun, satu-satunya wilayah yang menjadi miliknya secara pribadi. Dalam hatinya, ini adalah rumahnya. Chu Xingyun sangat puas dengan proyek restorasi Pulau Tiangong, setidaknya untuk saat ini, ia tidak menemukan hal-hal buruk. Jika dia tidak berada di sini dan memerintahkan semuanya sendiri, dia bahkan tidak percaya bahwa tanah seluruh pulau telah terkikis oleh lapisan tanah yang tebalnya lebih dari 1 meter. Setelah Pulau Tiangong benar-benar dipulihkan, Chu Xingyun bergegas ke lautan pasir mati dari dunia abisal. Waktu telah berlalu selama sebulan. Saya tidak tahu apakah ratusan kaktus telah selamat. Sampai mati sahai, Chu Xingyun senang dan jengkel. Melihat sekeliling, sebagian besar kaktus telah mati di atas lautan pasir mati, yang mengecewakan Chu Xingyun. Namun, apa yang membuat Chu Xingyun bahagia adalah bahwa semua kolom peri telah selamat dan tumbuh dengan bahagia. Kolom peri, seperti namanya, adalah kaktus kolumnar ditutupi dengan paku. Ketinggian kolom peri bisa mencapai hingga 20 meter. Di bagian atas kolom peri, 91 saks ditemukan. Di atas struktur berbentuk pita, mereka menghasilkan buah satu persatu, yaitu buah peri. Sebulan kemudian, ratusan pilar abadi yang dikumpulkan oleh Chu Xingyun tumbuh hingga lebih dari 3 meter, di atas 991 tali vertikal. Itu padat dikemas dengan 3.000 buah hijau gelap. Secara umum, buah-buahan peri berbentuk oval, dengan kulit merah cerah di bagian luar dan daging putih pucat di bagian dalam, dengan biji kecil yang tersebar merata. Karena kulit merahnya yang berapi-api, yang menyerupai napas naga, maka di dunia surga dan bumi, jenis buah ini biasanya disebut buah naga. Tetapi di dunia bawah tanah ini, meskipun ada cahaya itu tidak cukup. Terlebih lagi, toksinnya mungkin diserap. Kulit buah-buahan ini berwarna hijau gelap dan dagingnya sangat putih.
Disebut Kaisar Abisal, saatnya untuk menguji apakah pilar abadi ini telah menyerap racun dari pasir. Mendengar panggilan itu, Kaisar Abisal tiba di tempat kejadian untuk pertama kalinya di bawah arahan Chu Xingyun, dia melepas bagian atas kolom peri. Setelah melepaskan tali, Kaisar Abisal pertama-tama menjulurkan lidahnya dan menggulung buah peri hijau gelap ke dalam mulutnya. Setelah mengunyah, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak bisa tidak kecewa, meskipun kolom peri ini selamat, jelas bahwa dia masih tidak bisa menyerap racun di pasir. Kecewa, lidah Kaisar Abisin meringkuk dan memakan semua buah di pita hijau. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Abisal berkata buah ini sangat manis, penuh aroma buah, dan penuh aura, tetapi tidak beracun. Sambil mengerutkan alisnya, Chu Xingyun mengulurkan tangan dan mengambil buah peri hijau gelap, mencabut kulit luarnya untuk mengungkapkan daging putih. Dengan satu gigitan, jus manis dan aroma buah yang kaya menyegarkan. Buah-buah peri biasa tidak memiliki rasa, hanya manis, tetapi sekarang Chu Xingyun memakannya, tetapi buah-buahan peri yang diproduksi di pasir kematian sangat berbeda. Tidak hanya warnanya telah berubah, yang terpenting adalah bahwa buah peri ini memiliki aroma yang aneh, tetapi juga lebih manis. Dalam serangkaian suap, Chu Xingyun memakan seluruh buah peri, dan harus mengatakan bahwa buah peri ini terlalu lezat, itu adalah salah satu buah paling lezat yang dimakan Chu Xingyun. Sangat disayangkan bahwa buah ini tidak menyerap racun di pasir. Rencana Chu Xingyun tampaknya bangkrut. Namun, bukan tanpa hasil, meski toksinnya tidak bisa diekstraksi, buah ini banyak mengandung aura. Merasakan aura terus-menerus mengisi perutnya, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Energi spiritual yang terkandung dalam buah peri cukup untuk seminggu kerja keras, jika bisa dimakan untuk waktu yang lama itu hanya masalah membuat nirvana pada usia 18 tahun. Berderit. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan hendak memetik buah peri lainnya. Tangisan tajam terdengar keras di sampingnya. Memutar kepalanya dengan takjub, dia melihat bahwa Kaisar Abisal mengacungkan 6 anggota tubuh yang ramping dan kuat, menari liar, melompat, dan mengeluarkan serangkaian towet. Melihat kosong pada Emperor Abis, apa yang salah dan apa yang terjadi? Dalam keraguan, suara Abisal Kaisar Zun Jiji gemetar hebat, liontin ini mengandung racun kekerasan. Cacing setan jurang maut kita dapat diubah namanya menjadi cacing racun jurang maut. Mata Chu Xingyun melebar saat dia mendengarkan sorakan Kaisar Abisal. Apa yang terjadi, buah ini benar-benar bebas dari racun. Mengapa ada racun drastis di dalam drop yang tidak masuk akal? Mengulurkan sepasang forelimbus, Emperor Abis membuka dan menutup sepasang tang tajam berbentuk gunting, dengan mengatakan lihat. Apakah tang saya berubah hijau, hehe. Mendengar kata-kata Kaisar Abis, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati melihat sepasang tang ke arah Kaisar Abis. Pada pandangan pertama, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraan itu benar-benar. Tepi tang Kaisar Abisal telah menjadi hijau zamrud. Tanpa mendesak Chu Xingyun, Kaisar Abis dengan cepat melambaikan tang raksasa, melepas tali vertikal, dan mengirim mereka ke mulutnya untuk makan dan makan. Selama ada cukup air, seling ini tumbuh sangat cepat, pada dasarnya hanya 1 minggu, mereka dapat tumbuh lagi. Di bawah lautan pasir kematian adalah sungai Stygian, dan sumber air tidak akan pernah habis, jadi seling ini hampir tidak pernah habis dan habis. Mengunyah sabuk peri dengan gembira, Kaisar Abisal menghormati keindahan dan berkata sabuk peri ini sangat lezat, makan di mulut, mama pedas, kurasa aku jatuh cinta dengan rasa ini. Dengan senyum santai, Chu Xingyun berkata sangat mudah untuk mengatakan, bagaimanapun, lautan pasir yang mati ini, dengan radius ratusan kilometer, dapat menanam jutaan pilar peri, dan dapat memanen sejumlah sabuk peri setiap minggu, tidak peduli bagaimana Anda makan, saya tidak bisa menyelesaikannya. Hei. Dalam tawa ceria, Kaisar Abis berkata ini adalah keputusan paling bijaksana dalam hidup saya untuk dapat mencapai kerja sama dengan Anda. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata di mana ini, semuanya hanya permulaan, jangan khawatir, beri aku waktu, makanan lezat masih ada lagi. Mengangguk-angguk kepalanya berkali-kali, Kaisar Abisal berkata, kamu telah membantu kami sepanjang waktu. Kami belum dapat membantu kamu. Bagaimana? Kamu punya musuh. Musuh. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun bukannya tanpa musuh, bahkan kedua iblis adalah musuhnya dan musuh publik semua umat manusia.
Tapi sekarang bukan waktunya, paparan prematur hanya akan menyebabkan kematian. Kecuali jurang telah tumbuh ke skala ratusan juta, Chu Xingyun tidak akan pernah membiarkan mereka muncul di permukaan. Dengan cemas mondar-mandir, Kaisar Abyss berkata, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Anda, apakah Anda benar-benar tidak punya musuh? Bahkan Kaisar Zun tidak masalah, saya masih berani bersikap keras kepadanya. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu cemas, sekarang. Tugas terbesarmu adalah memperluas pasukan menjadi 10 juta, dan hal-hal lain tidak cemas. Menjaga kepalanya tetap menyala, Abyssal Emperor berkata tenang, saya siap, sekarang saya telah menghasilkan 10 juta telur di tubuh saya, dan saya bisa meletakkannya dan menetas setelah beberapa saat. Setelah jeda, Kaisar Abyssal berkata, sekarang, dengan pilar-pilar peri dan sabuk peri ini, saya tidak bisa tergesa-gesa. Arah evolusi berikutnya adalah racun, dan saya perlu sedikit waktu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berpikir sebentar, dan menyarankan jika memungkinkan, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya untuk iblis. Pikirkan tentang itu untuk klan iblis. Melihat Chu Xingyun bingung, Kaisar Abyss jelas tidak mengerti apa yang dia maksud. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata kumbang abisal biasa tidak memiliki kebijaksanaan terlalu tinggi, jadi jika Anda ingin menjadi tentara, Anda masih memerlukan kendali iblis. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Kaisar Abyss berkata saya tahu apa yang Anda katakan. Selama ini, saya juga mengirim sejumlah besar kumbang abisal untuk melindungi para prajurit iblis. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata ini tidak cukup. Para prajurit iblis itu menunggangi kumbang-kumbang iblis. Jika mereka tidak tertutup, mereka dengan mudah dibunuh oleh musuh. Sambil menjabat tangannya, Kaisar Abyssal berkata, lagi pula iblis tidak berkembang biak dengan cepat dan biayanya tidak besar untuk berkembang biak. Jika Anda mati, Anda bisa melatihnya. Menghadapi jawaban berdarah dingin dari Kaisar Abyssal, Chu Xingyun tertawa tak berdaya. Faktanya, Kaisar Abyssal tidak hanya berdarah dingin untuk klan iblis, tetapi juga untuk pasukan Abyssal di bawah kekuasaannya sendiri. Seperti yang dia katakan kepada Chu Xingyun barusan, dia sangat ingin bertarung, bahkan jika dia melawan Kaisar Zun, dia berani menjadi tangguh, bagaimana dengan kematian tentara, hanya melatih kelompok. Dalam pikiran Kaisar Abyssal, tidak ada yang istimewa tentang kehidupan sama sekali, jika Anda mati satu batch, Anda bisa menggantinya dengan batch lain. Melihat mendalam pada Kaisar Abyss, Chu Xingyun berkata karena Anda dan saya telah mencapai kerja sama, kita harus belajar untuk berkompromi satu sama lain. Mungkin Anda tidak peduli, tetapi saya masih berharap bahwa arah evolusi kumbang abisal dapat dipertimbangkan untuk setan. Dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya, Kaisar Abyss berkata aku tidak peduli lagi, jika kamu harus bersikeras, maka kamu dapat mengubahnya, tapi bagaimana kamu bisa mengubah hukum? Oke kakak terima kasih, nanti kita lanjutkan lagi.